Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum? Arju lakum an takunu fi sihhah wa afiyah. Selamat siang anak-anakku kelas 8 MTS Ma'arif NU 1 Meranjen. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungannya. Ibu berharap kalian tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan bicara tentang at-tarkib dari tema al-mihnah, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang at-tarkib dari tema ar-riyadhah, yaitu tentang struktur kalimat an, lan, li plus fi'il mudhari. Pada tema al-mihnah ini kita masih menggunakan struktur kalimat an plus fi'il mudhari ditambah dengan masdar. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, hayya nabtadi hadhihi dirasah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan nanti mampu menganalisis teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-mihnah dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan masdar dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-mihnah dengan baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tentunya kalian harus mempunyai kemampuan atau kalian harus memenuhi indikator. Di antaranya kalian mampu menjelaskan pengertian masdar. Yang kedua, kalian dapat membedakan dua bentuk masdar, yaitu masdar sharih dan masdar muawwal. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita akan mengulang tentang struktur kalimat an plus fi'il mudhari, dimana kalian sudah tahu bahwa an itu terletak di antara dua fi'il mudhari, sehingga struktur kalimatnya fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari. Contohnya dalam kalimat yuridut tabib ayyu'alijal mardo. Yuridut tabib ayyu'alijal mardo. Dokter itu ingin mengobati orang sakit. Yang kedua, uhibbu an aqra'al qur'ana. Uhibbu an aqra'al qur'ana. Saya suka membaca Quran. Kalian perhatikan, an di sini terletak di antara dua fi'il. Contoh yang pertama, an terletak di antara fi'il mudhari yuridu dan yu'alij. Kemudian an yang kedua dalam kalimat kedua terletak di antara dua fi'il mudhari, yaitu uhibbu dan aqra'a. Sekarang perhatikan persesuaian antara fi'il mudhari dengan pelakunya atau domirnya. Kalian sudah tahu bahwa fi'il mudhari itu akan berubah-ubah sesuai dengan pelaku atau domirnya, di mana fi'il mudhari itu dapat berubah menjadi 14 bentuk sesuai dengan domirnya. Contoh perubahan fi'il mudhari sesuai dengan pelakunya atau domirnya, yang pertama adalah ana uhibbu an aqra'al Qur'an. Ana uhibbu an aqra'al Qur'ana. Yang kedua, yuhibbu ayyaqra'al Qur'ana. Yang ketiga, anta tuhibbu an taqra'al Qur'ana. Yang perlu kalian perhatikan, ketika domirnya berubah, maka fi'il mudhari itu akan mengalami perubahan. Perubahan fi'il mudhari ada di depan dan di belakang. Kalau bentuknya mufrad, itu perubahannya hanya di depan, yaitu pada huruf mudhorongahnya.
Ketika domirnya ana itu uhibbu, ya, ana uhibbu. Ganti domirnya huwa, maka berubah menjadi huwa yuhibbu. Kemudian yang ketiga, anta, domirnya berubah menjadi anta, maka menjadi anta tuhibbu antak ro'al Qur'an. Nah itu, jadi fi'il mudhari itu harus menyesuaikan pelakunya atau domirnya, akan mengalami perubahan. Begitu pula fi'il mudhari yang kedua, kalian perhatikan ya, ana uhibbu an aqro'a, huwa yuhibbu ayyak ro'a. Yang ketiga, anta tuhibbu antak ro'a. Nah ini contoh struktur kalimat yang terdiri dari fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari. Yang perlu kalian perhatikan, ketika domirnya berubah, maka fi'il mudhari itu akan mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, kalian ingat, fi'il mudhari yang kedua yang jatuh setelah an harus dibaca nasab, ya. Dalam hal ini dibaca fathah, karena fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari yang shahihul akhir, tidak termasuk af'alul khamsah, ya. Ana uhibbu an aqra'a, huwa yuhibbu ayyak ro'a, anta tuhibbu antak ro'a. Ya, selanjutnya struktur kalimat yang kedua adalah struktur kalimat yang terdiri dari masdar. Kalian sudah tahu tadi ada struktur kalimat fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari, ya. Nah, an plus fi'il mudhari tersebut itu sama dengan masdar, ya. Jadi an plus fi'il mudhari itu sama halnya dengan masdar. Jadi nanti kita bisa ganti fi'il atau kata yang terdiri dari kalimat yang terdiri dari an plus fi'il mudhari itu bisa kita ganti dengan masdar. Apa sih itu masdar? Masdar adalah kata kerja yang dibendakan atau kata yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terkait dengan waktu atau masa, ya. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari itu adalah terkait dengan masa. Kalau madhi itu masa lampau, kalau masdar kalau mudhari itu masa sekarang atau akan datang. Nah, masdar ini tidak terkait dengan waktu, ya. Contohnya, kalau misalkan dengan kata lain, masdar itu adalah kata yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrif istilahi, ya. Contohnya kataba yaktubu, kitabatan. Nah, kitabatan itu adalah masdar, ya. Qara'a yaqra'u, qira'atan, itu masdar. Raqiba yarkabu, rukuban. Nah, bentuk yang ketiga ini namanya masdar, ya. Nah, masdar itu bisa berarti kata kerja, ya, kata kerja yang dibendakan. Nah, selanjutnya masdar itu dibagi dua, yaitu masdar sharih dan masdar muawwal. Apa itu masdar sharih? Masdar sharih yaitu masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas, ya. Yaitu tadi contohnya kataba yaktubu kitabatan. Nah, itu namanya masdar sharih, ya, sudah jelas. Qara'a yaqra'u qira'atan, raqiba yarkabu rukuban. Nah, itu masdar sharih namanya, ya. Kemudian yang kedua adalah masdar muawwal, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, yaitu an pada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Contohnya tadi sudah ada di atas, ya. Fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari. Nah, an plus fi'il mudhari itulah yang dinamakan masdar muawwal, yaitu yang diawali dengan huruf masdariyah, ya. Contohnya kita bisa lihat contoh-contoh berikut ini. An plus fi'il mudhari itu sama dengan masdar. Contohnya uhibbu an aqra'al qur'ana, uhibbu an aqra'al qur'ana, saya suka membaca Quran. Nah, an plus fi'il mudhari ini nanti kita bisa ganti dengan masdar.
Nah, bentuk masdar dari qoro'a itu apa? Kita cari ya, kita tasrif qoro'a yaqra'u qira'atan. Nah, berarti masdarnya adalah qira'ah. Maka kalimat dari uhibbu an aqra'al qur'ana itu bisa dirubah menjadi uhibbu qira'atal qur'ana. Ya, uhibbu qira'atal qur'ana. Artinya masih sama, saya suka membaca Quran. Cuma pada kalimat yang pertama itu menggunakan an plus fi'il mudhari', kalau pada kalimat yang kedua itu kita gunakan masdar. Itu sama ya, uhibbu an aqra'al qur'ana itu sama dengan uhibbu qira'atal qur'ana. Contoh yang kedua, uridu an aqra'al qur'ana. Saya ingin membaca Quran. Itu bisa dirubah. An plus fi'il mudhari'nya an aqra'a bisa diganti dengan masdar. Seperti tadi menjadi uridu qira'atal qur'ana. Uridu qira'atal qur'ana. Artinya masih sama, saya ingin membaca Quran. Contoh yang ketiga, Ahmad yuhibbu ayyusawwiral hayawanat. Ahmad yuhibbu ayyusawwiral hayawanat. Ahmad suka memotret hewan-hewan. An plus fi'il mudhari di sini yaitu ayyusawwiro bisa diganti dengan masdar menjadi taswiro ya. Ahmad yuhibbu taswiral hayawanat. Ahmad suka memotret hewan-hewan ya. Berikutnya contoh yang keempat, uridu an uqobilaka. Saya ingin menemuimu. Saya ingin menemuimu. Uridu saya ingin ya, uqobil menemui. Saya ingin menemuimu. Uridu an uqobilaka. Nah, an plus fi'il mudhari di sini yaitu an uqobila bisa diganti dengan bentuk masdarnya. Ya, bentuk masdar dari uqobila itu apa? Qobala yuqobilu muqobalatan. Nah, berarti menjadi uridu muqobalatan. Artinya masih sama, saya ingin menemuimu. Contoh yang terakhir, uhibbu an arkabas sayyarah. Uhibbu an arkabas sayyarah. Bisa dirubah menjadi uhibbu rukubas sayyarah. Dari an plus fi'il mudhari an arkaba itu bisa diganti dengan bentuk masdarnya yaitu rukub ya. Rokiba yarkabu rukuban, itu bentuk masdarnya. Makanya perubahannya menjadi uhibbu rukubas sayyarah. Nah ini, jadi an plus fi'il mudhari ya itu bisa atau sama halnya dengan masdar. Sehingga kalau ada struktur kalimat uhibbu an aqra'al qur'ana ya, kalimat yang terdiri dari an plus fi'il mudhari itu bisa diganti dengan bentuk masdarnya menjadi uhibbu qira'atal qur'ana. Begitu ketika kalian mau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, misalkan saya suka membaca Quran. Nah, boleh kalian menggunakan bentuk an plus fi'il mudhari ya, fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari, kemudian bisa juga menggunakan bentuk masdar. Kalau bentuk atau struktur kalimatnya yang terdiri dari fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari berarti uhibbu ya, saya suka, uhibbu an aqra'a. Kalau depannya sudah ada fi'il, nah berarti an aqra'a, uhibbu an aqra'al Qur'an. Tidak pakai an aqra'a boleh, kalian mau pakai masdarnya berarti uhibbu qira'atal Qur'an. Baik, paham tuh? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Ya, ini struktur kalimat yang terdiri dari masdar. Jadi an plus fi'il mudhari itu sama dengan masdar. Kalian tinggal pilih mau menggunakan an plus fi'il mudhari atau menggunakan masdar, boleh saja, sama saja ya.
Nah, ini nanti kalau kalian suruh merubah dari an plus fi'il mudhari menjadi masdar, ya ini contohnya seperti ini. Begitu sebaliknya, kalau kalimat yang terdiri dari masdar suruh dirubah menjadi an plus fi'il mudhari, berarti ya misalkan uhibbu qiraatal Quran, dibalik menjadi an plus fi'il mudhari menjadi uhibbu an aqra'a, pakainya bentuk fi'il mudhari'nya, tidak pakai masdar. Ya, selanjutnya tugas buat kalian ya. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan kembali tadi ya, kita sudah pelajari tentang dua bentuk atau dua struktur kalimat, yaitu an, lan, li plus fi'il mudhari. Kemudian yang kedua adalah bentuk masdar atau kalimat yang mengandung masdar. Kalian ingat ketika dalam struktur kalimat an, lan, an plus fi'il mudhari atau fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari, itu kalian harus perhatikan. Yang pertama, fi'il mudhari itu harus sesuai dengan pelaku atau domirnya. Ketika domirnya ana harus bagaimana, ketika domirnya anta harus bagaimana, kemudian ketika domirnya huwa atau yang lain itu harus bagaimana. Yang jelas kalian perhatikan pelakunya siapa atau apa domirnya. Yang kedua yang harus kalian perhatikan, fi'il mudhari yang kedua yang jatuh setelah an harus dibaca nasab. Apakah itu nasabnya pakai fathah atau pakai membuang nun? Kalau fi'il mudhari'nya itu shahihul akhir, bukan af'alul khamsah, maka menggunakan fathah. Kalau merupakan af'alul khamsah, ya kemarin sudah kalian ketahui ya, itu berarti nasabnya dengan membuang nun ya. Misalnya yaqra'una, depannya kok didahului an, maka menjadi ayyaqra'u, nunnya hilang ya. Kemudian yang kedua adalah struktur kalimat yang mengandung masdar. Kalian perhatikan, berarti tidak menggunakan fi'il mudhari tapi menggunakan masdar. Contohnya uhibbu qiraatal Quran. Ya, demikianlah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menambah pengetahuan buat kalian. Selanjutnya tugas buat kalian, kerjakan latihan yang ada di buku LKS, yaitu latihan 1 dan latihan 3 ya. Latihan 1 halaman 71 dan latihan 3 halaman 72 ya. Silakan kalian nanti kerjakan di buku tugas. Jangan lupa tugas-tugas yang kemarin ya, pada pertemuan-pertemuan kemarin jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya ini tugas yang dari pertemuan ini adalah kalian kerjakan halaman 71 dan halaman 72, yaitu latihan 1 dan latihan 3. Itu yang terkait dengan struktur kalimat tadi ya. Ya, demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.